Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, pada kesempatan maghrib ini saya sengaja menyempatkan diri untuk membuat video pembelajaran. Apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan singkat ini, 2 hari ini dan insya Allah di jadwalnya sampai besok tanggal 28 sampai 30 Oktober, kita berkumpul di sini bersama-sama dengan sosok-sosok penyuluh agama keren yang di Sumatera Barat. Hari ini atau 3 hari ini tajuk kita adalah Lomba Penyuluh Agama Islam Teladan se-Provinsi Sumatera Barat. Saya salah satu dari Dewan Hakim atau juri di kesempatan ini. Kami berlima dan semuanya senior saya, luar biasa. Tentu saja ini pengalaman baru, dan sebagai junior serta pengalaman baru menjadi Dewan Hakim, saya menikmati suasana 2 hari ini insya Allah sampai besok. Apa yang saya nikmati? Yang pertama, saya memahami ternyata di Republik ini dan tentu juga di belahan dunia lainnya selalu saja ada sosok-sosok keren yang bekerja tidak hanya karena orientasi menunaikan pekerjaannya karena tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan undang-undangan, tapi banyak juga di antara kita semua ini yang hadir bekerja mengabdikan dirinya untuk sesamanya. Di antaranya adalah sosok-sosok tokoh penyuluh agama Islam yang tersebar di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu para penyuluh agama ini hadir, mereka semua itu hadir menjadi serupa corongnya, kata beliau. Padahal saya pikir kemanusiaan kita tidak mungkin menyebutkan semata-mata sebagai tool gitu, sebagai alat. Tetapi di berbagai kesempatan di antara para peserta pun menyebut bahwa kami ini punya tugas sebagai di antaranya corong Kementerian Agama, tetapi sebetulnya mereka hadir di tengah masyarakat untuk mewakili atau untuk melaksanakan kewenangan dari Kementerian Agama. Apa saja? Di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa di rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang, Kementerian Agama itu punya banyak program. Dan program-program itu tentu saja harus kemudian disosialisasikan di tengah masyarakat. Nah, salah satunya melalui penyuluh agama. Penyuluh agama datang di tengah masyarakat, lalu kemudian melakukan penghidmatan untuk melakukan proses pembimbingan di tengah masyarakat, dan lalu juga melakukan pendampingan di samping tentu saja melakukan penyuluhan begitu. Nah, penyuluh agama ini ada 2, ada penyuluh agama fungsional, mereka adalah PNS, dan kemudian ada jabatan fungsional dengan tentu saja tunjangan fungsionalnya. Tetapi ada juga penyuluh agama yang non fungsional, yaitu di SK-kan oleh Kanwil atau kantor Kementerian Agama di setiap provinsi. Mereka dengan tunjangan yang jauh dari dikatakan cukup, tetapi tetap melaksanakan tugas-tugas sebagai penyuluh agama. Sahabat pembelajar, 3 hari ini sampai besok saya menemukan kemudian beberapa ide-ide, gagasan-gagasan brilian yang memang ditemukan melalui observasi lapangan oleh para penyuluh ketika menjalankan tugasnya. Lalu kemudian itu dilakukan riset awal, dan kemudian itu dijadikan objek atau bahan untuk kemudian melakukan inovasi dalam penyuluhannya. 12 orang peserta yang terdiri dari 6 penyuluh agama fungsional dan 6 penyuluh agama non fungsional atau yang dari masyarakat itu masing-masing mengeluarkan ide yang luar biasa. Saya tidak sebutkan satu-satu karena mungkin saja saya tidak hafal ke-12-nya. Tetapi di antaranya misalnya ada kandidat yang nanti nih pemenangnya akan sampai ke level nasional yang melakukan observasi di tengah masyarakat bahwa
ada penyandang disabilitas yang tentu saja memerlukan, ketika beragama Islam, Muslim, tentu saja memerlukan pendalaman pemahaman keagamaan, kemudian belajar baca tulis Al-Quran, lalu kemudian mereka juga harus memahami apa dasar-dasar yang harus dipahami sebagai seorang Muslim untuk menjalankan ibadah agama Islam. Nah, lalu ditemukanlah hasil dari observasi, lalu kemudian dilakukan riset, dilakukanlah metode, dan temuan metodenya diantaranya adalah pembinaan agama Islam bagi disabilitas, penyandang tunanetra, tunarungu, termasuk yang autis misalnya. Dan itu dilakukan oleh seorang penyuluh agama fungsional yang berasal dari Kota Bukit Tinggi. Lalu kemudian di tempat lain, teman penyuluh lainnya itu juga melakukan inovasi dengan melakukan penyuluhan atau pembinaan keagamaan terhadap warga binaan di lapas kelas 2B di Pariaman. Apa yang dilakukan? Tentu saja observasi dulu bahwa di antara beberapa warga binaan, bahkan banyak sudah lupa misalnya baca tulis Al-Quran, bagaimana kemudian menjalankan tata cara peribadatan. Akhirnya setelah observasi dilakukan pembinaan terhadap warga binaan itu. Ini tentu saja sesuai dengan sebetulnya kewajiban dari Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan ketentuan pasal 14 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang di dalamnya diatur tentang hak-hak warga binaan. Salah satunya adalah untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kerohanian. Ini tentu saja keren. Lalu kemudian kita bergeser ke beberapa tempat lainnya. Ada penyuluh agama yang kemudian di tengah kekurangan, keterbatasan suro-suro yang di daerah terpencil, lalu kemudian melakukan inovasi melalui media sosial, kegiatannya kemudian disebar, dibagikan, lalu ada donasi yang kemudian tertarik untuk melakukan pembinaan keagamaan di daerah-daerah itu. Akhirnya suro yang selama ini tidak banyak aktivitasnya menjadi semakin ramai, makmurlah kemudian suro itu. Di tempat lain, beberapa penyuluh kemudian menemukan adanya bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Itu tentu saja hasil observasi. Lalu terpanggillah kemudian jiwa penyuluhnya, melakukan pendampingan dan melakukan treatment apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh penyuluh itu. Dan penyuluh hadir, lalu kemudian memberikan pelatihan silat. Nah, itu juga keren. Itu ada kita temukan di tempat lain. Lalu ada penyuluh non fungsional, ini bukan dari pemerintah, bukan PNS, yang bukan ASN maksudnya, yang juga kemudian sejak awal paham benar di daerahnya itu memerlukan lembaga pendidikan, didirikannya madrasah aliyah swasta. Ini saya temukan misalnya kalau tidak salah dari Solok Selatan atau dari Solok, penyuluh agama ini. Lalu di tempat-tempat lain juga tidak keren. Ada seorang penyuluh ibu-ibu yang mengendarai motor, ruang lingkup kerjanya banyak, sampai kemudian harus didorong, dibantu paling tidak oleh suaminya untuk sampai ke titik sasaran itu. Apa yang dilakukan oleh ibu itu? Yang dilakukan oleh ibu penyuluh itu adalah melakukan penyuluhan ke kelompok-kelompok tani. Nah, ini keren juga. Kalau tidak salah ini Pasaman. Ya, ini luar biasa. Lalu kemudian ada penyuluh lain yang menemukan bagaimana jeratan rentenir, Bang Emok lah kalau di Jawa begitu, yang kemudian menjerat para ibu-ibu. Lalu kemudian dibuatlah treatment, inovasi usaha-usaha di masa pandemik ini, sehingga kemudian ibu-ibu di samping mengaji, pendalaman agama, lalu kemudian juga ada